Anies Baswedan disuruh jadi presiden, Rocky Gerung ngelindur apa gimana? Ditulis oleh Vicky Reynaldi di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan info dari Tanda Seru. Mungkin kebanyakan dari kita seringkali menjumpai orang yang hanya tahu menghujat dan mencaci maki, tapi giliran ditanya solusinya apa? Oh, ini harusnya begini, oh itu harus begitu. Giliran solusinya diikuti tapi malah gagal atau hancur lebih tepatnya. Orang ini dengan kehebatan ngelasnya langsung bilang, hahaha, itu kan cuma solusi, cuma hasil pemikiran saya, cuma saran, kan ada pemimpinnya, berarti Anda yang gak becus, bla bla bla. Tipe orang yang halal untuk dipukul. Kita tahulah di negeri kita yang indah dan mempesona ini ada banyak tipe orang yang saya sebutkan seperti di atas tadi. Salah satunya adalah yang maha pintar dan cerdas. Ia Baginda yang mulia Profesor Dr. Andes Dr. Rocky Gerung Alkohol Bir Amer KFC SG. Pusing kan lihat gelarnya? Sama, saya juga pusing. Seketika tekanan darah saya jadi naik kalau lihat orang ini bersabda. Kita tahu COVID sedang gila-gilanya sekarang. Kasus positif dan makin maraknya korban berjatuhan membuat pemerintah, aparat, dan pihak medis harus bekerja lebih keras untuk menekan perkembangan virus mematikan. Harusnya sebagai orang yang berakal sehat dan berintelektual tinggi, cerdas serta pandai dalam segala urusan membantu pemerintah dan mengajak masyarakat untuk tidak berkerumun, selalu pakai masker dan jaga jarak. Ini kok malah nyalahin pemerintah yang katanya nggak becus ngurusin COVID. Yang parahnya lagi, ini orang malah dengan lantangnya menyerukan supaya Jokowi turun dan mengangkat Anies Baswedan jadi presiden. Mau jadi apa negara ini? Amit-amit jabang bayi lah. Orang yang tidak tahu kerja disuruh memimpin negara sebesar dan seluas ini, yang ada kan malahan jadi tambah hancur. Gimana sih Rocky Gerung ini? Usulan Anies jadi presiden gantikan Jokowi disampaikan Rocky Gerung dalam video yang diunggah di YouTube pribadinya Senin 5 Juli 2021. Dalam video berjudul Jokowi lempar handuk saja, angkat Anies jadi presiden di era pandemi tersebut. Awalnya Rocky Gerung mengomentari soal kebijakan PPKM darurat Jawa Bali. Jadi tetap yang diusulkan Anies itu dianggap berbahaya karena soal tukar tambah popularitas, ujar Rocky Gerung dikutip suarajakarta.id Selasa 6 Juli 2021. Dia, pemerintah pusat, masih melihat background politik dalam berkomunikasi dengan publik, apalagi dengan Jakarta. Ini terus-menerus dalam 2 tahun ini Anies seolah dianggap sebagai pesaing, tuturnya. Jakarta itu harus dikelola secara darurat oleh gubernur dari awal, sudah bikin prediksi COVID-19 akan melonjak, ungkapnya. Tak hanya itu, Rocky Gerung juga mengusulkan agar Presiden Jokowi lebih baik diganti dengan Anies Baswedan untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Karena itu, saya usul saja Anies diangkat saja sebagai presiden di era COVID-19, pungkas Rocky Gerung. Ini orang mungkin urat malunya sudah putus. Kalau kita mau main banding-bandingkan, kita lihat prestasi Jokowi saat dia menjadi gubernur DKI Jakarta. Keberhasilan yang dilakukan Jokowi saat beliau menjadi gubernur, yakni revitalisasi Taman Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio. Warga yang di sekitar sana kemudian direlokasi ke rumah susun peninggalan mantan gubernur Fauzi Bowo. Lalu ada lagi Jokowi resmikan pembangunan angkutan massal cepat atau MRT yang sebelumnya sempat tertunda selama bertahun-tahun. Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2013, Jokowi juga meresmikan pembangunan jalur hijau monorail Jakarta sepanjang 11 km. Selain itu, pada November 2013, pemerintah daerah DKI Jakarta berencana akan mengadakan 1.000 bus untuk jalur Transjakarta. Namun, beberapa dari 656 bus yang dibeli dari Tiongkok didapati sudah berkarat, sehingga dicurigai ada kecurangan yang dilakukan oleh pejabat Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta. Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, Jokowi membebas tugaskan Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristiono, dan melantik Muhammad Akbar sebagai penggantinya. Selanjutnya, pemesanan armada Transjakarta akan banyak melalui sistem e-katalog bukan lagi lelang, dan pendirian PT Transjakarta untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan armada Transjakarta. Maka mulai 30 Desember 2013, PT Transjakarta secara resmi disahkan. Dengan demikian, posisinya berdiri sendiri sebagai sebuah badan usaha milik daerah, tidak lagi dibatasi kewenangannya sebagai unit pelaksana di bawah Dinas Perhubungan. Dengan menjadi perusahaan tersendiri, Transjakarta diharapkan mampu bekerja lebih efisien, lincah, dan fleksibel termasuk saat pengadaan armada. Dan perkara banjir, mewarisi kota yang dilewati banyak sekali sungai dan posisi beberapa wilayah yang lebih rendah dari permukaan laut, Jokowi dituntut agar bisa mengurangi bahkan menghilangkan banjir dari Jakarta.
Dengan terlambatnya pengesahan anggaran 2013, banjir Jakarta memperlihatkan dampak besar bagi kehidupan kota tanpa diiringi pencegahan dan penanganan maksimal. Namun diakui, penanganan banjir ini lebih baik jika dibandingkan banjir tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2013, proyek-proyek normalisasi dalam rangkaian JEDI atau Jakarta Emergency Dredging Initiative dilakukan secara intensif. Yang paling dikenal adalah pengembalian fungsi Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pesanggerahan. Usaha ini menuai banyak pujian bahkan dari luar negeri. Dengan normalisasi ini diakui oleh BPBD bahwa banjir 2014 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Durasi banjir memang lebih lama karena puncak musim hujan yang lebih panjang, tetapi luas genangan sudah berkurang. Dan masih banyak lagi prestasi Jokowi yang lainnya yang saya rasa kalau mau saya cantumkan pasti jadi kebanyakan. Jadi saya cantumkan segini aja ya, nggak usah banyak-banyak, entar yang satu itu minder lagi. Oke, sekarang mari kita bandingkan dengan Anies Baswedan. Jalur sepeda dibangun, lalu dibongkar, genteng warga dicat, monumen bambu nggak sampai setahun udah dibongkar, lem Aibon, monumen peti mati, banjir makin menjadi-jadi, yang katanya air masuk ke tanah malah masuk ke rumah warga. Formula E yang duitnya nggak tahu kemana, dan yang baru-baru ini ngemis duit ke kedubes asing. Kok sampai ngemis? Duit APBD yang 84,1 triliun itu pergi kemana? Cuma Tuhan dan Pemda DKI yang tahu. Modal begini mau jadi presiden, Rocky Gerung buta apa gimana? Kalau emang dia kritis, berani nggak dia kritik Anies Baswedan? Giliran yang satu kelompok aja bikin kesalahan segede apapun, pasti diam 1000 bahasa. Ibarat peribahasa, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Kritis, tapi memilih-milih orang. Kritis macam apa itu? Itu namanya egois, bukan kritis. Bukalah mata hatimu, Rocky. Kebencian pada Jokowi menutup segala kepintaranmu. Anda itu sebenarnya pintar, hanya saja Anda berdiri pada pihak yang salah. Andai saja Anda mau introspeksi diri sendiri, andai saja. Dan bagaimana komentar dari Anda? Modiar, lihat pencitraan salah kamar, justru Anies malah kelihatan makin bodoh. Ditulis oleh Manuel di theword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari Tanda Seru. Ketika Tri Musketeer yang terdiri dari Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masuk ke kamar-kamar rusun yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk pasien isolasi, si Wandamen Anies Baswedan malah salah kamar sidak kantor. Kemarin siang tanggal 6 Juli 2021, Anies Baswedan sidak dan marah-marah di PT Equity Life. Untuk kita tahu bersama, PT Equity Life adalah perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan yang termasuk sektor usaha esensial yang justru menurut peraturan gubernur boleh beroperasi. Ngakak begini. Kronologinya jadi ada di Instastory yang diposting oleh akun Anies Baswedan yang sampai sekarang belum di-delete. Entah karena dia belum sadar kalau dia bodoh atau dia memang gak akan sadar dia bodoh. Jadi dia datang di satu kantor ini, marah-marah sama seseorang yang kemungkinan petinggi di sana. Dia tanya, kenapa dilanggar? Orang itu pun tertunduk saja menghadapi persekusi dari Anies Baswedan dan beberapa petugas yang mengelilinginya. Dipersekusi dengan kata-kata ya, dicecar, dia tidak mau menjawab. Sempat terlontar jawaban bahwa mereka menerapkan WFH 50%. Lalu dia debat lagi soal ada ibu hamil dan bawa-bawa kematian ibu hamil tadi paginya yang dia dengar. Ibu hamil yang kena COVID kalau melahirkan sangat sulit menurutnya. Ya benar sih, tapi tetap aja bodoh. Kalaupun ada ibu hamil, ya ibu hamil itu yang ditanya kenapa dia masih kerja, dipaksa atau keinginan sendiri. Ada angka yang muncul dari HRD mereka juga untuk hal ini. Lalu cerita Instastory itu penuh dengan puji-pujian di Twitter dari orang-orang Anies Baswedan. Pendukung Kadal Gurun, Onta Yaman, yang diduga sudah tahu narasinya, cepat sekali mengangkat orang ini di Twitter. Secara di IG Story tidak muncul komen. Namun, tidak lama kemudian alias sejenak kemudian, muncullah tanggapan langsung dari PT Equity Life Indonesia yang mengatakan seperti ini. Silahkan disimak klarifikasi jelas yang menampar balik muka Anies Baswedan bolak-balik. Jelas dari sana bahwa PT Equity Life Indonesia mengatakan bahwa kantor mereka dan kantor-kantor pemasaran lainnya mengikuti ketentuan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 soal PPKM Jawa Bali dan juga keputusan Gubernur DKI nomor 875 tahun 2021 soal PPKM Jawa Bali.
Dari situ mereka juga berkomitmen untuk tetap membuka kantornya. Kenapa? Karena kantor asuransi itu bicara urusan kesehatan dan jiwa. Klaim mengklaim butuh dilakukan dengan cepat. Apalagi di Jakarta kita tahu banyak yang sakit karena musim pancaroba di tengah bulan ini. Apalagi perusahaan swasta ini tentunya merupakan perusahaan yang bersaing dengan perusahaan lainnya. Justru Anies Baswedan malah kelihatan mengendorse PT Equity Life Indonesia ini. Apa jangan-jangan ada kerjasama antara PT Eli dengan AB? Pencitraan semacam ini justru malah bikin malu Deddy Corbuzier aja. Dijanjikan alat testing massal di Jakarta, datangnya malah ke kantor Eli, bikin malu diri sendiri. Jadi kalau mau saya ibaratkan, Anies ini datang salah kamar, mau gerebek PSK macam Andre Rosiade, tapi ternyata yang digerebek malah suami istri sah. Terus sudah gitu malah marah-marah soal keberpihakan kepada rakyat banyak. Ini kan jelas malu-maluin Pandu Riono juga. Saya mau tahu sih tanggapan Pandu Riono soal kebodohan Anies ini. Pandu Riono siapa yang kenal? Dia ini pendukung militan Anies Baswedan, dosen UI yang ngaku-ngaku sebagai juru wabah, padahal dari cuitannya, dia ini justru merupakan wabah itu sendiri, karena akun Twitter saya diblok sama dia. Jadi saya nggak bisa lihat reaksi kocak dari Pandu Riono. Tapi kayaknya dia dukung gerakan Anies dengan cara diamkan Anies. Kelihatan saja kok pola para pendukung Anies ini. Anies ini tipe orang yang nggak bisa kerja. Mau coba-coba kerja malah salah. Sudah hampir 5 tahun dia ada di Indonesia, tetap saja bodoh. Tidak berubah. Niatnya untuk tegakkan PPKM sih oke, tapi otaknya nggak sampai untuk membedakan mana sektor esensial dan non-esensial. Padahal peraturan gubernur sendiri yang menetapkan sektor usaha esensial bisa tetap buka loh. Jadi Anies baca peraturan Mendagri nggak sih? Sudah waktunya kita mendukung Anies, mendukung dia tetap ada di level kebodohannya. Sebab jika tidak ada dia, pandemi ini akan hambar. Pertahankan kebodohanmu. Bagaimana komentar dari Anda?